Halo Bapak Ibu, salam kenal, perkenalkan nama saya Adam. Kali ini kita akan membahas tentang konsep kesehatan dari Kelly International Bapak Ibu. Ya, mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, sehat itu apa sih? Ya, mungkin sebagian besar orang tidak paham benar arti sehat. Ya, kalau saya tanya satu persatu, mungkin jawabannya beda-beda. Ada yang bilang sehat itu tidak sakit, sehat itu tidak punya masalah, sehat itu tidak ada hutang. Ya, banyak sekali masa deskripsi tentang kesehatan. Tapi sebenarnya kesehatan itu sudah dideskripsikan secara standarisasi oleh Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Ya, menurut WHO, sehat itu adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, serta sosial ekonomi. Ya, jadi kalau jasmani Anda sehat, tapi rohani Anda tidak sehat, itu belum dibilang sehat menurut WHO. Atau jasmani Anda sehat, rohani Anda sehat, kantong Anda tidak sehat, ya, sehingga Anda tidak sanggup membeli obat atau untuk berobat saat Anda sakit, ya, itu tidak dibilang sehat menurut WHO. Apakah Anda sudah sehat menurut WHO, Bapak Ibu? Ya, kalau belum, nah, cocok sekali, ya, Anda beruntung sekali hadir pada hari ini, Anda melihat video ini, ya, karena kami ingin menawarkan suatu konsep kesehatan yang sudah banyak diakui oleh orang-orang di seluruh dunia. Ya, apa itu konsep kesehatan Bapak Ibu? Ya, sebentar lagi. Ya, sebelumnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dari Bapak Ibu. Ya, kesehatan kita. Apa aja sih faktor yang mempengaruhinya? Ya, pertama adalah udara. Bapak Ibu tahu udara kita, terutama yang tinggal di kota besar, itu sangat terpolusi oleh polusi udara, ya, sangat tercemar oleh polusi udara dari asap knalpot, dari asap pabrik. Ya, Bapak Ibu tidak bisa menghindari itu semua. Ya, apakah Bapak Ibu ingin setiap hari keluar rumah pakai masker? Tentu enggak kan? Ya, tapi itu kenyataannya. Udara yang sangat tercemar setiap hari masuk ke dalam tubuh kita, apalagi yang merokok. Ya, itu masuk ke dalam tubuh kita, masuk melalui paru-paru kita, akhirnya menumpuklah toksin-toksin dan racun-racun itu dalam tubuh kita. Kemudian apa lagi? Yang kedua, air. Apakah Anda yakin air yang Anda minum sudah sehat, sudah bersih? Ya, belum tentu. Ya, air tanah kita mungkin sudah tidak layak untuk diminum. Ya, mungkin Bapak Ibu di berbagai daerah, terutama di kota besar, sudah tidak memungkinkan untuk meminum air tanahnya. Ya, akhirnya solusinya dengan membeli air isi ulang. Apakah Anda yakin air isi ulang Anda sudah bersih? Ya, mungkin Anda menggunakan air isi ulang merek-merek ternama. Oke, mungkin Anda sedikit terjamin lah. Ya. Tapi bagi Anda yang hanya mengisi air ulang yang tidak jelas, ya, apakah Anda sudah yakin air itu sudah bersih? Ya, itu akan mempengaruhi kesehatan kita, Bapak Ibu. Bertahun-tahun kita meminumnya. Ya, udara, air. Yang ketiga yang paling banyak, yaitu makanan. Ya, Bapak Ibu senang makan apa? Ya, Anda tahu sekarang banyak sekali makanan kita sudah tercemar oleh bahan kimia. Contohnya, pemanis buatan, perasa, penyedap, pengawet, pewarna, ya, banyak sekali itu dalam makanan kita, ya, yang kita konsumsi sehari-hari, ya, bahkan anak kita dengan jajannya mereka, ya, banyak sekali zat kimia yang masuk dalam tubuhnya, ya, itu harus diwaspadai Bapak Ibu, ya, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan sampai makanan apapun sekarang sudah mengandung zat kimia, ya, itu yang ketiga. Kemudian apalagi yang pengaruh kesehatan kita? Ya, keseimbangan emosi. Ya, bagi Bapak Ibu yang hidup di kota besar, keseimbangan emosi Anda banyak terganggu. Ya, contohnya Anda sering bermacet-macetan di jalan, gampang marah. Ya, Anda dikejar target di kantor, stres. Akhirnya keseimbangan emosi Anda terpengaruh. Otomatis kesehatan Anda terpengaruh. Tingkat stres Anda makin tinggi. Ya, kemudian apa lagi? Olahraga yang teratur, Bapak Ibu. Kalau saya tanya satu persatu dari Anda, pasti jawabannya sama. Anda yakin olahraga sehat untuk Anda? Yakin, ya. Semua orang juga pasti bilang begitu. Olahraga memang sehat, Bapak Ibu. Tapi pernahkah Anda olahraga? Anda olahraga rutin? Ya, minimal bersepeda, minimal jalan pagi. Pernah Anda lakukan? Bagi Anda yang sudah melakukan, Anda sangat beruntung karena itu dapat meningkatkan kesehatan kita. Tapi bagi kita, mayoritas umumnya sudah sangat sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kegiatan kantor, kegiatan
rumah tangga, sehingga tidak sempat berolahraga. Padahal itu mempengaruhi kesehatan kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian apa lagi? Yang keenam, istirahat. Bapak Ibu sudah yakin istirahat Anda sudah berkualitas, tidur Anda sudah nyenyak, ya. Bagi Anda yang kurang tidur, yang istirahat Anda tidak cukup, itu akan mempengaruhi kesehatan Anda. Karena kadar oksigen dalam darah Anda akan semakin berkurang. Begitu Anda selesai tidur, belum tentu Anda segar. Bisa jadi Anda semakin lesu, karena tidur Anda tidak berkualitas. Ya, dari 6 faktor yang pengaruh kesehatan kita, ada 5 sumber utama masuknya racun ke dalam tubuh kita. Yang pertama, sudah dijelaskan tadi, yaitu udara, dari polusi udara yang kita hirup. Kemudian, air yang kita minum. Kemudian, obat-obatan kimia yang selalu kita konsumsi. Begitu kita pusing sedikit, masuk angin, flu, batuk, kita ke warung beli obat, minum obat. Sudah berapa banyak obat-obat kimia yang Anda minum? Itu menumpuk bertahun-tahun dalam tubuh Anda. Mungkin sekarang Anda belum merasakan akibatnya. Mungkin sekarang Anda belum merasakan dampaknya. Ya, mungkin 5-10 tahun lagi baru Anda akan bermasalah dengan liver Anda, dengan ginjal Anda. Karena organ tersebut yang akan menyaring zat-zat kimia yang Anda konsumsi. Ya, kemudian apa lagi? Sayur-sayuran dan buah-buahan yang tercemar bahan kimia. Ya, Bapak Ibu tahu, setiap buah yang kita impor itu umurnya sudah berbulan-bulan. Dari mulai petaninya, ya, dari mulai mereka ambil dari kebunnya, ya, terus didistribusikan sampai ke negara kita, sampai ke supermarket, sampai ke pinggir jalan, usianya bisa 3 bulan. Tapi masih kelihatan segar kan? Karena memang dilapis oleh zat kimia. Coba Anda ambil buah dari kebun Anda sendiri, ya, dari pohon Anda sendiri, kemudian Anda letakkan di meja, paling 2-3 hari buah itu akan busuk. Ya. Terus apa lagi? Sayur-sayuran juga begitu, Bapak Ibu. Kita lihat di supermarket, sayur-sayuran begitu hijau, begitu mulus, ya, begitu segar, ya, sangat menarik untuk kita belinya kan. Tapi kenyataannya sayur-sayur tersebut sebelum dipanen disemprot pestisida dulu supaya tidak dimakan ulat. Ulat aja tidak doyan, Bapak Ibu, ya. Karena ulat-ulat tahu daun-daun tersebut beracun. Itu kita beli dan kita konsumsi. Ya, kemudian apa lagi? Daging hewan yang dicemari oleh zat kimia, ya, itu udah rahasia umum. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sering mengkonsumsi ayam goreng mungkin, ya, ayam goreng yang instan, usia dari ayam tersebut, ya, untuk layak potong harusnya umumnya adalah 3 bulan. Tapi kenyataannya hanya 20 hari, hanya 30 hari sudah siap potong karena disuntik dengan hormon pertumbuhan. Ya, begitu juga hewan-hewan lain banyak sekali tercemar oleh zat kimia. Tapi itu kita tidak bisa hindari, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa hindari. Karena itu setiap hari ada dalam kehidupan kita. Kita mungkin bisa mencegahnya, tapi anak kita bagaimana? Ya, tidak bisa, Bapak Ibu. Untuk itulah kami menawarkan suatu konsep untuk mengatasi hal itu semua. Ya, konsep kami adalah CBA. C-nya adalah cleansing, B-nya balancing, C-nya adalah activating. Cleansing adalah proses detoksifikasi, proses membersihkan toksin yang sudah menumpuk dalam tubuh kita selama bertahun-tahun. Kalau Bapak Ibu punya motor atau punya mobil, berani nggak 1 tahun nggak ganti oli? Nggak berani kan? Karena takut rusak. Mesinnya kalau dipakai terus, olinya nggak diganti, takutnya mesinnya rusak. Padahal onderdil motor dan mobil gampang nyarinya, Bapak Ibu. Tapi pernahkah Anda memikirkan untuk meng-cleansing, membersihkan diri Anda, untuk mengganti oli diri Anda? Ya, padahal kalau onderdil Anda rusak, tidak ada gantinya, Bapak Ibu. Ya, itulah cleansing. Cleansing adalah proses membersihkan toksin-toksin yang sudah menumpuk dalam tubuh kita selama bertahun-tahun. Baik itu dalam paru-paru, dalam lambung kita, dalam usus kita, bahkan dalam pembuluh darah kita. Bapak Ibu tahu, pembuluh darah kita itu panjangnya 2 kali memutari bumi. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya pembuluh darah. Saat toksin-toksin itu masuk, mereka akan menyumbat dan membuat penyempitan dalam pembuluh darah Anda. Ya, saat penyempitan itu sudah maksimal, ya, dia akan pecah. Bila pecahnya di tangan Anda, ya paling biru. Ya, orang bilang gigit setan ya, atau dicubit setan. Ya, tapi itu ternyatanya adalah pembuluh darahnya yang pecah. Kalau pecahnya di otak, Anda akan stroke, Bapak Ibu. Ya, kalau pecahnya di jantung,
Itu dibilangnya jantung koroner. Ya, kita tidak tahu tempat di mana pembuluh darah kita tersumbat. Ya, untuk itu kita memerlukan proses cleansing ini untuk membersihkan pembuluh darah kita. Ya, begitu juga organ-organ yang lain, dari paru-paru kita, usus kita, ya, lambung kita. Sudah pernahkah Anda membersihkan usus Anda secara maksimal? Ya, belum pernah kan? Oke, kemudian yang kedua ada balancing. Proses balancing adalah proses mensuplai nutrisi yang berimbang pada tubuh kita. Selama ini kita mungkin makan nutrisi, ya, kita mendapatkan nutrisi dari makanan, dari minuman, tapi kenyataannya itu tidak mencukupi nutrisi kita, Bapak Ibu. Untuk itulah kita perlu suplai nutrisi yang seimbang sehingga meningkatkan kesehatan kita. Ya, itu balancing. Kemudian yang ketiga ada activating. Activating adalah proses mengaktifkan kembali sel-sel tubuh Anda yang sudah rusak. Selama ini mungkin rusak karena radikal bebas, karena toksin-toksin. Selama ini regenerasinya lambat. Ya, untuk itu kita memerlukan produk-produk khusus untuk mengaktifkan kembali sel-sel tubuh Anda yang rusak. Ya, dengan Anda melakukan konsep CBA tadi, otomatis akan tercipta defending. Ya, defending adalah pertahanan tubuh. Ya, itulah inti dari semuanya, Bapak Ibu. Bila Anda memiliki pertahanan tubuh yang kuat, otomatis Anda banyak terhindar dari masalah-masalah kesehatan. Ya, banyak sekali rangkaian produk kita, produk dari Keling, yang memiliki konsep cleansing, balancing, dan activating. Ya, contoh-contohnya Anda bisa lihat nanti di video berikutnya. Ya, contoh produknya mungkin klorofil, omega, ridens, kinotakara, ya, propolis, ya, banyak sekali. Ya, produk-produk Keling. Ya, Anda bisa lihat di videonya nanti sekalian dengan demo-demonya. Oke, Bapak Ibu. Ya, deskripsi saya singkat tentang konsep kesehatan dari Keling. Saya yakin bila Anda peduli dengan kesehatan Anda dan kesehatan keluarga Anda, silakan hubungi orang yang mengajak Anda melihat video ini, kemudian tanyakan kepada mereka apa saja produk-produk yang bisa Anda konsumsi untuk meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Sekian dari saya, salam hangat, salam kenal.